Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada sore malam hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, biarlah roh Tuhan saja yang melanda setiap kita yang haus akan urapan yang baru. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bersama-sama satukan hati kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk datang di tempat ini, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya kuasa-Mu Tuhan turun ke atas kami rindukan hadirat-Mu saja ya Bapa. Turun melanda setiap kami ya Tuhan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami semua butuh lawatan Tuhan yang lebih lagi. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami ya Bapa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kiranya urapan baru tercurah atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu karena Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji Kau bertahta di atas
Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tempat ini ya Bapa. Amen. Kami rindukan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan, melanda setiap kami yang boleh datang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, setiap masalah boleh datang, silih berganti. Terjadi melanda setiap kita. Di dalam kehidupan ini, tidak ada orang yang tidak punya masalah ya Bapak Ibu. Tapi kita yakin dan percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Karena Dia berfirman, Dia bersabda, menyelamatkan dan melawat setiap kita, menolong setiap anak-anaknya. Kita akan pujikan lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita kembali katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kembali kita katakan dengan kesungguhan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
saudara, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan. Untuk petugas kolektan boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus Ibu Puji berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau boleh disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami kepadamu Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang berikan ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati imamat-Mu yang menjalankan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Kembalikan Tuhan Yesus apa yang sidang jemaat-Mu beri. Engkau mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah untuk kami semua. Kami mau memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan pujikan lagu Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Mari Bapak Ibu saya sambut untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah
sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau ya Tuhan, tiada yang lain. Kau pribadi yang selalu mengasihi kami, menolong setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami, walaupun di dalam lembah yang kelam, dalam badai hidup yang sulit. Engkau ada bersama, beserta setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena hanya Kau yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jemaat saja katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Yes, ya Lord. Tuhan. Melebihi Hanya Engkau yang kami andalkan, benar Tuhan. melebihi siapapun di dunia ini. Yesus, Ya Tuhan, ini ungkapan hati kami Tuhan. di setiap waktu. Ya, Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapa
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar ya Tuhan, ini pengakuan iman kami Tuhan. Ini pengakuan dari hati kami ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar kami tidak sanggup tanpa Engkau, kami gak kuat tanpa Engkau Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang dengan pujian kami sudah datang dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah semua ini persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Biarlah ya Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semua berasal dari Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang Kau tabur sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi membuat kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin tertanam di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami di hadapan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, kita masih bisa ada di tempat ini. Itu semua kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia tidak pernah berhenti memberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun kita sedang dalam masalah, sedang dalam problem, sedang dalam hal yang menurut kita ini sangat menyakitkan Tuhan, ini sangat membuat saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ya, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah renungan yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, untuk kita sama-sama memahami tentang menjadi satu di dalam Kristus. Ya. Kita percaya bahwa di Indonesia ini, di seluruh bumi ini banyak sekali denominasi gereja. Di Temanggung aja ada berapa puluh gereja, mungkin kalau kemarin saya ikut Bamak itu yang terdaftar itu 100 lebih gereja. Padahal cuman bagian Temanggung saja. Bagaimana dengan tempat-tempat yang lain di Jawa Tengah seluruhnya? Mungkin sangat-sangat banyak gereja, ya. Nah, di dalam setiap gereja itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai peran masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih banyak sekali denominasi gereja? Padahal tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa harus banyak? Karena setiap gereja mempunyai perannya masing-masing. Setiap gereja memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita mempunyai hak untuk mau bertumbuh di mana, mau bergereja di mana. Kita sudah harus memilih, aku harus bergereja di tempat ini, aku harus bergereja di sini dan di sini. Tapi kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang jalan-jalan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang jalan-jalan. Orang Kristen yang jalan-jalan itu apa sih? Orang Kristen yang tidak menetap. Mereka bisa ke sana, gereja ke sana, minggu depan bisa ke gereja ini, minggu depannya lagi ke gereja ini. Coba Bapak Ibu lihat tanaman. Kalau sebuah tanaman, sebatang tanaman, kalau kita tanam hari ini di sini, oh kelihatannya tumbuh nih, atau besoknya kita pindah lagi, oh kayaknya ini nggak cocok ya, kayaknya ini mati nih kayaknya di sini, kita pindahin lagi, tidak ada terjadi perubahan. Karena apa? Akarnya belum nyampe ke dalam dasarnya supaya dia bisa menyerap air, dia harus pindah. Begitu juga dengan kita orang percaya, kita orang Kristen, jangan jadi orang yang
belum apa-apa udah ngejudge gerejanya. Oh, ini gerejanya nggak bagus nih, aku nggak bisa bertumbuh di sini, aku mau pindah yang sana aja. Padahal sebenarnya semua gereja itu sama. Semua gereja itu sama tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kita juga harus hati-hati, karena ternyata sekarang ada yang namanya gereja sesat, gereja setan. Nah, itu yang harus kita hindari. Selagi itu berkenan di hadapan Tuhan, gak apa-apa kita bertumbuh di situ. Tapi jangan jadi orang Kristen yang jalan-jalannya. Kita gak boleh. Kita mau, kalau kita di sini, oh aku nyaman di sini, udah di situ aja. Meskipun ada masalah dengan orang sekitar kita, mungkin kita ngerasa gak nyaman dengan orang di sekitar kita. Gak boleh itu menjadi alasan kamu buat pindah gereja. Selagi firman-Nya itu bisa membuat kita bertumbuh, kita harus tetap di situ Bapak Ibu. Seperti contohnya tanaman dia tumbuh, di sampingnya pasti ada tanaman liar yang lainnya, iya enggak? Pasti ada. Bapak Ibu cabut itu tanaman yang kecil-kecil yang mengganggu tanaman yang kita sudah pelihara, pasti ada tanaman liar yang lainnya yang mau mengganggu tanaman ini. Tetapi itu tidak menjadi alasan tanaman ini bisa mati. Dia akan terus bertumbuh, dan dia akan menghasilkan apa yang menjadi kerinduan kita, mungkin bunga atau buah sekalipun. Ya, itu juga menjadi kerinduan kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sini. Kita berharap untuk Bapak Ibu bisa tumbuh di tempat ini, supaya Bapak Ibu bisa tertanam di sini, jangan pindah-pindah. Jangan menjadi Kristen yang jalan-jalan. Amin. Amin. Oke. Di sini saya membawa renungan yaitu menjadi satu di dalam Kristus. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di depan sudah ada tertulis. Kita mau membaca ini secara bersama-sama. Kalau saya ngajak kita baca bersama-sama, saya mau Bapak Ibu bangkit berdiri supaya enggak ngantuk ya. Karena ini malam-malam biasanya sangat mudah ngantuk. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Di dalam tubuh kita banyak sekali anggota tubuh kita. Ada mata, hidung, telinga, kulit, semuanya berfungsi dengan baik. Tuhan menciptakan semuanya bisa berfungsi dengan baik. Meskipun ada beberapa orang yang Tuhan kasih sesuatu yang istimewa, yang mungkin tidak bisa melihat, yang mungkin tidak bisa mendengar. Tetapi kita yang diciptakan Tuhan secara sempurna, itu adalah suatu anugerah. Kita memiliki banyak sekali bagian-bagian tubuh yang berfungsi dengan baik. Tetapi hanya ada satu tubuh, meskipun banyak bagian organ-organnya tetapi satu tubuh. Begitu juga kita di dalam gereja, ada yang sebagai pemimpin, pendeta kita, ada yang sebagai pengurus, ada yang sebagai apapun itu, semuanya kita adalah tubuh Kristus. Kita menjadi satu Bapak Ibu. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Meskipun nanti Bapak Ibu ketemu orang di luar yang gerejanya mungkin tidak sama dengan kita, mungkin mereka gereja GPDI atau Sekina atau GKI, mereka itu satu tubuh Kristus. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa gereja sini dan gereja sana itu seolah-olah saling merebutkan jemaat? Ya enggak? Ini yang banyak terjadi saya lihat saat ini. Kenapa tidak membiarkan saja jemaatnya mau tumbuh di mana, jemaatnya mau berkembang di mana. Tetapi saya lihat sekarang banyak gereja yang berebutan jemaat. Nanti kalau mereka udah dapat jemaat yang ini, oh aku dapat jemaat itu jemaat saya, itu jemaat saya.
oh itu punya saya juga itu. Dia pasti tumbuh di tempat saya. Itu yang menjadi sesuatu yang dilema yang saat ini sering saya lihat. Kenapa sih gereja itu menjadi sebuah ajang perlombaan jemaat? Seolah-olah kayaknya kalau orang yang paling banyak jemaat itu adalah yang paling berhasil pelayanannya. Dan gereja yang kecil-kecil yang jemaatnya cuma beberapa itu adalah gereja yang yang tidak berhasil. Padahal sebenarnya itu bukan menjadi satu standar kalau gereja itu berhasil atau enggak. Tetapi standar berhasil enggaknya gereja itu dilihat dari buah kehidupan jemaatnya. Dilihat dari hidup jemaatnya. Kalau jemaatnya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, itu adalah suatu keberhasilan sebuah gereja, Bapak Ibu. Itu adalah suatu keberhasilan dari seorang pemimpin. Saya yakin dan percaya kita semua di sini bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Saya percaya itu. Karena saya mengatakan ini juga sebuah doa. Doa saya untuk gereja di tempat ini, supaya gereja ini memiliki jemaat yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar. Bukan cuma di gereja, tapi buat orang-orang di luar. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, di ayat yang sebelumnya itu berkata tentang membicarakan tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, ternyata pada zaman itu mereka yang mempunyai banyak sekali roh, karunia bisa mengartikan bahasa roh, mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa menyembuhkan. Itu membuat mereka cenderung menjadi sombong rohani. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa di sini dituliskan tentang menjadi satu di dalam Kristus. Karena ternyata di dalam gereja itu tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Tidak ada, Tuhan Yesus itu tidak melihat, oh kamu sempurna, kamu cacat, kamu cantik, oh kamu jelek, kamu kaya, oh kamu miskin, kamu keriting, oh kamu lurus. Enggak. Tuhan melihat kita semua itu sama. Tidak ada bedanya. Kita semua itu sama. Yang Tuhan lihat itu apa? Hatimu. Secantik apapun kamu saat kamu datang ke gereja, itu tidak menjadi nilai plus buat Tuhan. Sekeren apapun kamu datang ke gereja, itu tidak menjadi sesuatu yang membuat Tuhan wah. Enggak. Tetapi kamu datang dengan hati yang menjadi seorang murid, hati yang datang dengan kerendahan hati. Itulah yang Tuhan cari saat kita datang ke gereja. Nah, tetapi di 1 Korintus ini pasal 12 ini ternyata mereka ada yang mengalami namanya kesombongan rohani. Saya tidak mau di tempat ini ada yang namanya kesombongan rohani. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati sekali. Karena iblis ternyata semakin pintar. Dia tidak membuat orang merasa bersalah, tetapi dia membuat orang semakin merasa benar. Dan itu yang harus kita waspadai. Nah, di slide selanjutnya Kak. Oke, satu adalah bilangan yang memberi makna bahwa tidak ada pilihan dan hanya satu-satunya atau tunggal. Satu juga sebagai tanda keutuhan. Kita di dalam Kristus itu adalah satu. Tidak ada yang namanya, oh kamu bukan tubuh Kristus, oh kamu enggak deh, kamu kayaknya enggak termaksud deh karena kamu berdosa. Enggak. Semua kita itu sama di mata Tuhan. Kita adalah satu. Siapa yang dapat memisahkan kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kecuali kalau kamu mulai menjauh dari Tuhan, terus kamu mendustai Roh Kudus, nah itu bisa. Tetapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Semuanya di sini bersatu dengan Tuhan, semuanya di sini mau mempunyai rasa yaitu satu menjadi tubuh Kristus. Nah, slide selanjutnya. Tujuan dari firman Tuhan ini yaitu memahami pentingnya menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Jadi saya mau setelah Bapak Ibu pulang dari sini, kalau ada ya Bapak Ibu yang mungkin mempunyai masalah dengan temannya atau dengan tetangganya atau dengan
terutama orang-orang gereja ya, terutama kita satu gereja, kalau ada yang mempunyai masalah mungkin nggak mengenakan hatimu, it's okay. Itu sesuatu yang biasa gitu ya. Jangan kita masukin dalam hati kita. Karena kalau kita masukin itu dalam hati kita, itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kamu tidak bisa merasakan damai, tidak bisa mendapatkan berkat. Jadi pulang dari sini kalau Bapak Ibu ada yang mungkin merasakan itu, ayo kita lepaskan pengampunan. Mengampuni itu susah tapi harus, ya benar, susah tapi harus. Tadi saya sebenarnya bingung mau ngomong apa, tapi untung ada yang jawab. Oke. Mengampuni itu sesuatu yang susah tapi harus, ya. Jadi saya mau di sini di gereja ini kita sama-sama mau berusaha untuk menciptakan keharmonisan. Kita mau sama-sama menciptakan keluarga yang nyaman, rumah yang nyaman, gereja yang nyaman. Amin. Oke, next slide. Bagaimana caranya menjadi satu? Bagaimana cara menjadi satunya ya? Bagaimana ya caranya? Yang pertama, kita mau memahami setiap peran masing-masing. Apa? Memahami setiap peran masing-masing. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Bisa terbaca kan? Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Silakan duduk. Nah, kita semua harus memahami peran setiap kita. Di sini kita tahu bahwa kita punya pendeta, yaitu Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono. Dia adalah pemimpin kita, dan kita juga mempunyai pengurus-pengurus yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan ambil dari setiap kita. Nah, kita yang sudah dipilih itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam gereja. Oh, berarti saya sebagai jemaat gak punya peran dong, Kak? Tetap punya ternyata Bapak Ibu. Kita sebagai jemaat juga tetap punya peran. Bahkan yang terlihat lemah sekalipun itu adalah yang terpenting. Bayangin kalau Bapak Pendetanya udah khotbah tentang kasih, membaca firman, berdoa, apalagi ibadah, tapi ternyata jemaatnya tidak ada yang melakukan. Berhasil gak itu firmannya? Enggak. Jadi yang berperan penting itu pendetanya atau jemaatnya? Dua-duanya. Yang berperan penting itu dua-duanya. Tidak bisa bilang berhasil, oh pendetanya berhasil, tapi jemaatnya tidak ada yang melakukan. Oh jemaatnya melakukan, tetapi pendetanya tidak pernah menyampaikan. Tidak bisa Bapak Ibu, semuanya harus seimbang. Jadi pendetanya menyampaikan ini, jemaat yang melakukannya. Nah itu yang dinamakan berhasil. Setiap kita mempunyai peran masing-masing. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 itu berkata bahwa mata tidak mungkin digunakan untuk mendengar, hidung tidak mungkin digunakan untuk melihat, atau telinga tidak mungkin digunakan untuk mencium. Kita semua di dalam organ tubuh kita mempunyai peran masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berperan gak ini? Kita berperan gak ini dalam tubuh Kristus? Kita berfungsi gak ini dalam tubuh Kristus? Karena apa? Ternyata di dalam tubuh kita sekalipun kalau ada terjadinya cacat, itu membuat sesuatu itu tidak berfungsi. Contohnya orang yang tidak bisa melihat. Nah, kalau orang udah tahu tidak bisa melihat, pasti dia tidak bisa melihat apapun. Begitu juga kita dalam kekristenan, kita semua mempunyai peran masing-masing, tetapi berfungsi enggak itu? Berperan enggak kita
dalam tubuh Kristus itu, atau kita menjadi cacat. Nah, kita harus hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Ternyata peran kita sebagai orang Kristen itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berarti. Karena apa tadi? Yaitu tentang firman Tuhan tadi yang semisal Bapak Pendeta sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, itu ternyata tidak menciptakan sesuatu keberhasilan. Jadi kita sebagai tubuh Kristus harus memahami bahwa kita berperan penting dalam gereja. Nah, perannya seperti apa Kakak? Perannya itu kita mau mengusahakan kesatuan itu. Kita mau mengusahakan kesatuan itu, sama-sama kita belajar memberikan rasa untuk mau mengusahakan kesatuan itu. Karena kalau kita nggak punya niat, kita nggak punya kesadaran untuk memahami pentingnya peran kita dalam gereja, kita menjadi orang yang tidak peduli. Kita menjadi orang yang masa bodoh lah. Terserahlah gerejanya mau maju atau enggak, terserahlah itu jemaatnya mau gimana. Kalau setiap kita semua mempunyai hati yang pemikiran yang demikian, berhasil enggak gerejanya? Oh, tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin berhasil. Ya. Jadi kita semua harus mau mengusahakan itu. Kita harus mengusahakan yang namanya kesatuan itu. Berperan dalam sebuah gereja. Ya. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah hal yang terpenting yang Tuhan mau lihat dalam setiap hidup kita. Ya, itu yang pertama. Sebelumnya kita membuka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, ini untuk menegaskan kembali bahwa setiap anggota itu mempunyai fungsi, mempunyai perannya masing-masing, tetapi tidak semua itu dengan tugas yang sama. Nah, contohnya kita di sini rata-rata udah Bapak Ibu semua ya di sini ya. Paling yang anak mudanya cuma berapa orang saja. Kita semua di sini adalah Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak. Kita sebagai keluarga, kita berperan penting dalam keluarga kita. Sebagai bapak dan ibu kita peran penting dalam mengurusi anak-anak kita. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata cara kita mengurusi anak-anak kita, cara kita mendidik anak-anak kita itu juga berpengaruh untuk hidupnya di luar. Nah, saya punya kedua orang tua dan Bapak Ibu kemarin sudah lihat orang tua saya, papa saya seperti apa. Sepertinya dia orangnya baik ya, kayaknya orangnya kalem gitu ya. Pendiam atau apa gitu, tetapi aslinya Bapak Ibu, dia kalau marah itu mukulnya beneran. Ya dulu saya sama adik-adik saya 3 orang kemarin kan datang semua di sini. Kita semua sudah pernah dipukul pakai ikat pinggang. Ya, kita semua udah pernah dipukul pakai ikat pinggang. Itu sama siapa? Papa saya gitu ya. Nanti kalau semisal papa saya dengar ini nggak apa-apa, karena emang itu beneran. Nah, Papa saya itu mendidik kami dengan keras sampai kelas 6 SD. Jadi semisal saya mau melakukan kesalahan, ya pasti dipukul. Terakhir saya disakitin papa saya itu waktu kelas berapa ya? Kayaknya itu udah SD mau masuk kelas 6. Waktu itu saya disuruh jaga padi karena di Kalimantan itu jemur padi gitu kan. Nah, saya disuruh jaga padi itu supaya jangan sampai dimakan sama ayam. Dimainin sama ayam gitulah ya. Nah, saya disuruh menjaga padi itu. Nah, karena saya masih kecil, saya lebih memilih bermain dengan teman-teman saya melupakan tentang tugas saya untuk menjaga padi itu, sehingga pas waktu papa saya pulang kerja, padinya udah berserakan di tanah dan membuat papa saya marah. Pas saya pulang main, saya lihat papa saya ini kayaknya udah marah nih. Oh iya, tadi aku harusnya jaga padi, gimana. Saya masuk lewat jendela, saya masuk ke kamar saya lupa kunci pintu. Nah, papa saya masuk, dia biasanya itu masuknya ketok-ketok, tapi itu dia nggak ketok, masuk.
kamu dari mana? Hah, kenapa kamu tinggalkan Fandi itu? Dia ngomongnya kayak gitu, kayak saking gemesnya gitu ya. Sampai telinga saya ini berdarah karena saking papa saya marah karena saya meninggalkan tanggung jawab saya. Nah, dan itu teringat sekali karena itu terakhir kalinya papa nyakitin saya. Terakhir kalinya papa marah sama saya tentang ya yang kayak gitulah gitu. Nah, terus setelah itu saya ngambek sama papa saya. Saya ngambek, saya nggak mau makan, saya nggak mau keluar kamar. Akhirnya mama yang ngerayu papa buat itu loh anak kamu nggak mau keluar makan gitu. Nanti mahnya lah kambuh atau apa. Akhirnya papa datang. Maaf ya kak, tapi besok jangan gitu lagi ya gitu. Nah, cara mendidik anak itu sangat berperan penting dalam hidup anak. Cara mengurus, cara mendidik seorang anak itu dari orang tuanya itu sangat penting untuk pertumbuhan, untuk cara berpikir anak. Dan saya ingat waktu saya pulang di tahun lalu, kan saya sebelum kesini itu saya pulang kampung 9 bulanan. Nah, itu adik saya itu waktu itu ngikutin teman-temannya karena teman-temannya itu ada yang mau balik kerja, jadi mereka ngelakuin pesta lah gitu, pesta kecil-kecilan. Yang terjadi apa? Adik saya mabuk, dan saat dia mabuk dia pulang jam 2 subuh. Padahal kan dia pulang itu karena biar tidak terlihat orang kampung, biar tidak terlihat orang-orang di sekitar. Karena apa Bapak Ibu? Kami sebagai anak pendeta itu sangat-sangat disoroti oleh mata-mata orang yang ada di kampung. Jadi kami tidak boleh memiliki yang namanya celah. Kami nggak boleh kelihatan kesalahan sedikit pun. Jadi kami harus berusaha nih menjaga nama baik kami, menjaga nama baik orang tua kami. Sehingga adik saya keceplosan dia malah mabuk, pulang jam 2 subuh, pikirnya tidak ada yang tahu. Wah, besok paginya pas papa saya mandi, mama saya mandi, karena kan kita mandinya di kali, jadi rame-rame gitu ya mandinya. Oh Pak, itu anak Bapak si Randy semalam itu mabuk itu Pak, mabuk dia semalam pulang jam 2 subuh. Oh ya? Iya Pak. Wah, pulang. Adik saya masih tidur, karena kan dia pulang jam 2 subuh, itu baru jam berapa ya, sekitar jam 9-an karena waktu itu nggak ada kerja, jadi papa di rumah. Dia pulang, mandi, bangunin itu adekmu. Aku bangunin, terus dia suruh adekku waktu itu lagi duduk di motor, terus pergi, terus duduk di motor, terus papa pukul pakai ikat pinggang. Wah, biru-biru badannya Bapak Ibu. Dia enggak nangis, tapi saya yang nangis. Dia bilang, aduh ya udah ya, kasihan adek itu udah biru-biru badannya gitu. Itu apa ya, cara mendidik kami anak-anaknya karena tahu kami adalah anak pendeta. Jadi papa mama saya itu mendidik kami dengan keras. Karena apa? Karena kalau ternyata papaku ketahuan anaknya mungkin kayak contohnya tadi adik saya mabuk, papa saya mau berkhotbah tentang tidak boleh mabuk itu nggak bisa Bapak Ibu, karena anaknya sendiri mabuk gitu ya. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang membuat saya, aku nggak mau jadi pendeta, aku mau yang lain aja deh, aku nggak mau jadi pendeta, kayak susah banget nih jadi pendeta. Kaya dikit dibilang makan duit gereja, nanti kalau miskin dibilangnya nggak diberkati, serba susah emang jadi pendeta. Jadi buat Mas Arif dan Om Arif yang sudah menjadi pendeta itu sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya, orang-orang yang mau jadi pendeta itu orang-orang yang sudah siap menderita ya Bapak Ibu. Oke, itu sebuah cerita supaya nggak ngantuk saja. Oke, tapi itu beneran Bapak Ibu. Jadi buat kita semua harus tahu kalau kita semua itu berperan penting dalam sebuah gereja. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bersatu? Yang kedua yaitu tidak merasa bahwa aku lebih penting. Apa? Tidak merasa bahwa aku lebih penting. Nah, Bapak Ibu, hati kita tuh nggak ada yang tahu, pikiranmu nggak ada yang tahu. Saya nggak bisa nih nebak satu-satu nih isi pikiran Bapak Ibu semua. Bahkan saya yang
paling deket sama Novi, saya nggak bisa tahu pikiran dia seperti apa. Saya nggak tahu hati dia seperti apa. Tetapi Tuhan, dia tahu isi hati Bapak Ibu, dia tahu pikiran Bapak Ibu. Jangan merasa aku lebih penting, terutama di gereja ini. Jangan. Itu adalah sesuatu yang namanya kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Sebuah kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan tidak sukai. Tuhan sangat benci dengan yang namanya kesombongan. Tuhan sangat menolak dengan yang namanya kesombongan. Tetapi Tuhan sangat mencintai orang yang rendah hati. Jadi kalau lawan dari ini adalah berarti kamu lebih penting, kamu lebih penting, aku bisa nih yang kayak gini, tapi mungkin kayaknya kamu lebih oke deh kayaknya gitu. Tapi bukan menjadi orang yang rendah diri ya Bapak Ibu, bukan. Tetapi mungkin di sini lebih mengutamakan supaya kita tidak menjadi sombong secara rohani mungkin. Aku doanya lebih didengar, kamu kayaknya nggak usah doa deh, kamu kayaknya nggak didengar sama Tuhan doanya. Jangan menjadi orang yang merasa aku paling penting. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 22 berkata bahwa memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, tadi saya berkata bahwa jangan ada jemaat yang berkata, di gereja itu nggak terlalu ngebutuhin aku kok. Paling yang penting-penting itu pengurusnya, pelayannya, pemimpinnya. Padahal yang paling penting itu siapa? Jemaat. Jemaat juga berperan penting Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak boleh berkata, aku nggak membutuhkan pengurus, aku nggak membutuhkan pemimpin, aku nggak membutuhkan pendoa. Bahkan aser sekalipun yang kelihatannya cuman salam senyum, itu memiliki peran penting dalam gereja. Semisal saya sebagai aser, saya salaman tapi muka saya cemberut, mau nggak Bapak Ibu masuk gerejanya? Enggak kan? Pasti itu menjadi satu alasan buat orang, nggak usah datang ke gereja itu lagi lah. Itu jemaatnya orangnya nggak mau senyum, nggak ramah. Aser yang kelihatannya cuman penerima tamu, ternyata itu peran penting dalam gereja. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah pelayanan di mimbar, jangan berkata itu pelayanan yang kayak mungkin kolektan itu paling gampang, pelayanan yang sebagai aser itu paling gampang. Enggak. Semua kita di sini berperan penting. Enggak ada yang paling oke, enggak ada yang paling wow, enggak ada yang paling keren. Pemusik sekalipun mereka itu sama seperti yang di bagian di sini, di bagian sana, di bagian situ, semuanya sama. Peran kita itu sama. Enggak ada yang lebih bagus, enggak ada yang lebih keren. Jadi jangan kita menjadi orang yang merasa aku paling benar, aku paling oke, aku paling bagus. Tentang tidak merasa diri paling penting, menekankan pentingnya kerendahan hati dan sikap saling menghargai dalam kehidupan. Ini berarti tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, dan menyadari bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita tahu itu bahwa setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya di sini melihat ada beberapa jemaat yang sebenarnya bisa bernyanyi, sebenarnya memiliki talenta untuk bernyanyi, tetapi mereka tidak berani untuk maju, mereka tidak berani untuk tampil. Ada juga yang mereka memiliki talenta yang lain, tetapi mereka tidak berani maju juga. Ayo Bapak Ibu yang merasa dirinya, aku masih bisa nih pelayanan, aku masih sanggup nih, aku masih kuat nih pelayanan, ayo kita pelayanan. Kita sama-sama berusaha untuk memajukan gereja kita. Jangan kita melihat, gereja sana itu lebih maju, gereja sana lebih maju, tapi kok gereja kita segini-segini aja ya. Yang jadi pertanyaannya di diri kita sendiri. Kita udah berusaha nggak majuin gereja kita? Apa kita cuma jadi komentator aja? Atau kita cuma menjadi peneliti aja? Kita
kalau mau gereja kita maju, ayo kita bergandeng tangan, bersatu memajukan gereja kita. Bersama-sama mengusahakan gereja kita supaya maju. Oh, mungkin terlihatnya majunya sangat pelan. Yang di sana udah maju 5 langkah, yang kita masih setengah langkah. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita mau mengusahakan itu. Yang penting kita mau mengusahakan yang namanya kemajuan itu. Bapak Ibu pernah lihat film apa ya waktu itu ya? Tentang siput dan kelinci yang mereka berlomba? Pernah? Nah, kalau Bapak Ibu nggak pernah, nanti coba search di Google atau di TikTok, itu ada di mana kelinci dan siput itu berlomba untuk mencapai suatu finish. Nah, yang terakhir, yang pertama nyampe siapa kira-kira? Siapa? Siput. Yakin siput? Iya, benar siput. Padahal yang harusnya nyampe duluan siapa? Kelinci. Yang harusnya nyampe duluan tuh kelinci. Karena kelinci larinya lebih cepat daripada siput. Kelinci udah berlari berapa langkah, siputnya baru kici jalannya. Ya. Tetapi yang nyampe di garis finish yaitu siput. Nah, ini menjadi suatu contoh buat kita semua. Jangan takut maju. Jangan takut untuk terlihatnya kayaknya gerejaku nggak maju-maju nih. Kayaknya gerejaku masih jauh nih. Gak apa-apa. Tapi kalau kita mau bersatu, kita mau mengusahakan gereja kita bisa maju, pasti maju. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Jadi sore hari ini kita mau bersama-sama belajar, mengusahakan untuk gereja kita bisa maju. Kita mau bersama-sama memperlihatkan kepada dunia bahwa kita satu di dalam Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga yaitu saling memperhatikan dalam kasih. Kita buka dalam 1 Korintus lagi pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Saya mau kita semua bangkit berdiri kembali supaya tidak ngantuk ya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bapak Ibu sudah saling memperhatikan? Amin. Kalau belum, ayo kita sama-sama malam hari ini belajar memperhatikan teman-teman kita, memperhatikan kiri kanan kita, memperhatikan terutama kita yang satu gereja ini Bapak Ibu. Jangan memperhatikan melihat celahnya, melihat dosanya, melihat kesalahannya. Wah, itu jangan. Tapi kita memperhatikan apa nih yang bisa kita bantu. Apa nih yang orang ini perlukan. Oh, kayaknya dia lagi dalam kesusahan, mungkin sedang sakit. Ayo kita sama-sama mendoakan. Kita sama-sama mendoakan supaya dia bisa sembuh, supaya bisa datang ke gereja lagi. Atau kita melihat, oh si ini kayaknya dia lagi mundur rohani. Kita doa, kita topang dia, kita kita membawa dia kembali, kita menarik dia kembali supaya dia maju kembali rohaninya. Kita mau bersama-sama mengusahakan itu. Itu adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada di sini yang gak suka kalau hidupnya diperhatikan? Ada? Pasti kita sangat senang kalau ada orang yang memperhatikan kita. Tandanya apa? Orang itu peduli sama kita. Nah, di ayat yang selanjutnya berkata, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Nah, kalau semisal di sini ada jemaat yang mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami sakit, kita seneng gitu. Wah,
Kalau kita senang melihat orang sakit, melihat orang menderita, hati-hati. Berarti ada yang sakit di dalam dirimu. Ya. Saya berkata itu apa? Karena orang normal, dia pasti tidak tega melihat orang sakit, dia tidak tega melihat orang menderita. Tetapi orang yang enggak normal, orang yang sakit hati, sakit ya, ini ada sakit hati, kalau dia melihat orang lagi kesusahan, orang lagi menderita, dia pasti senang. Oh, senang aku dia menderita nih, senang aku, berarti doaku dijawab. Siapa yang doanya mendoakan tentang kesusahan orang lain, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Jangan sampai itu ada di gereja ini. Kalau sampai kita mendoakan tentang kesusahan orang lain, ingat karma lebih kejam. Ya, karma lebih kejam. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang senang melihat kesusahan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang semakin orang itu jatuh, kalian semakin bangga gitu ya. Oh, dia kayak gitu karena dia berdosa tuh. Dia kayak gitu karena dia bersalah. Apa hak kamu untuk mengatakan hal itu? Apa hak kamu untuk menghakimi orang itu? Gak ada hakmu. Kita semua itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita semua itu sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan kamu menghakimi dosa orang lain. Jangan kamu melihat dosa orang lain, tetapi lihatlah hidupmu. Oh iya, kayaknya aku masih berdosa juga. Aku mau berusaha lagi deh supaya aku bisa keluar dari dosa itu. Ya, kita mau sama-sama mengusahakan ini. Kita mau sama-sama belajar untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Next slide. Saling memperhatikan artinya memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Lebih jauh lagi, kata ini merupakan salah satu ciri khas kekristenan, yaitu tidak berfokus pada diri sendiri tetapi kasih pada sesama dengan cara tidak menutup diri, mata ataupun telinga terhadap orang lain. Bapak Ibu, sifat dan karakter ini sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat dia datang di dunia pun dia memberikan contoh teladan hidup tentang yang namanya melayani. Tuhan datang ke dunia bukan minta dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dia mau kita semua itu sama seperti dia, memiliki karakter yang sama, supaya kita saling melayani, kita saling memperhatikan, kita saling memperdulikan satu dengan yang lain, kita saling menolong, saling membantu. Saya yakin kalau karakter itu ada di gereja ini, pasti jemaatnya akan tetap bertahan di tempat ini. Pasti jemaatnya akan tetap nyaman di tempat ini. Karena apa? Karena dia merasa aku diperdulikan, aku merasa aku dianggap di tempat ini. Tetapi kalau kita tidak mempunyai karakter itu, nah itu yang akan membuat gereja kita semakin berkurang, gereja kita semakin mundur. Tetapi kita, kalau kita semisal nih kayak, kan nih tadi tujuannya yaitu supaya kita bersatu, ya kan? Supaya kita bersatu. Kalau kita maju bersama-sama, mungkin suatu waktu ada kakinya yang mungkin nginjak batu terus akhirnya sakit gitu kan. Aduh kaki aku sakit. Karena kita bersatu, akhirnya yang nolongin yang sebelahnya gitu kan. Oh iya, sini coba aku obatin, aku liatin, aku bersihin apa segala macam. Oh ini udah sembuh nih, karena aku senang, aku diperhatikan, akhirnya aku sembuh. Oke, kita maju lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan lagi, hati-hati ya, jangan sampai nginjak batu lagi. Itu adalah salah satu contoh supaya kita bisa maju, saling memperhatikan, saling menyatakan kasih, saling melayani. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang susah Bapak Ibu. Ya, itu bukan sesuatu yang susah. Tapi yang mudah itu yang jarang sekali orang lakukan. Nah, jadi saya mau sore hari ini Bapak Ibu kita semua belajar bersama-sama untuk mengusahakan kesatuan itu, mengusahakan tubuh Kristus itu menjadi satu. Jangan sampai kita terpecah belah hanya oleh hal-hal yang sangat kecil, mungkin karena sakit hati, mungkin karena kurang sreg, karena sifatnya yang gak sesuai dengan keinginan kita, kita menjadi orang, aku gak mau lah, aku mengasingkan diri lah. Jangan.
tetapi kita sama-sama mau belajar memberikan pengampunan, melayani, mengasihi, saling tolong-menolong. Dan itu kalau itu ada di gereja kita, kita yakin dan kita percaya gereja kita akan bersatu, bertumbuh, dan memberkati. Itu adalah slogan kami waktu di Bamak kemarin ya. Itu bersatu, bertumbuh, dan memberkati. Saya mau di gereja kita juga demikian. Kita bersatu bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, dan saat kita keluar kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, kita tarik mereka melalui hidup kita. Amin? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sore hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami dan menjadikan Engkau dasar dari segala hidup kami dan membuat kami mau untuk saling mengusahakan kesatuan kami Tuhan, supaya gereja di tempat ini Tuhan mengalami yang namanya perubahan, mengalami yang namanya kenaikan Tuhan. Bukan menjadi gereja yang stagnan, tetapi kami bertumbuh Tuhan di dalam rohani kami dan juga di dalam jiwa-jiwa yang akan bertumbuh di dalam tempat ini ya Bapak. Kami mau Tuhan, gereja kami ya Tuhan menjadi gereja yang bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik dari Engkau Bapak. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah pada malam hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami pulih bersatu di dalam Kristus,
Dan biarlah melalui setiap perkataan firman Tuhan, kami boleh diubahkan, kami boleh dibaharui, bahkan pemikiran kami, paradigma kami, boleh Engkau ubahkan ya Bapa. Kembali kami boleh bersama-sama ditegur melalui setiap perkataan firman-Mu. Kami berterima kasih untuk segala nasihat-Mu. Ajar setiap kami untuk kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan perkara kami lebih tinggi atau kami lebih rendah, atau kami sebagai senior ataupun kami sebagai junior. Tapi Engkau mau kami menjadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar setiap kami untuk merendahkan diri melalui hati kami, melalui setiap perbuatan kami. Ampuni ketika kami datang kepada Tuhan, namun kami masih memiliki motivasi-motivasi yang salah. Ampuni setiap kami ketika kami boleh datang kepada Tuhan, kami masih mau menginginkan penghormatan dari manusia. Ampuni Tuhan, berikan keteguhan dalam hati kami, ubahkan karakter kami, ubahkan kepribadian kami, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi satu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami mau merendahkan diri, ketika kami mau mengambil bagian apa yang Tuhan kehendaki, kemuliaan itu akan turun di tempat ini. Bahkan gereja Tuhan akan semakin Tuhan berkembang. Gereja Tuhan di tempat ini akan semakin Tuhan mempermuliakan nama Engkau. Biarlah Engkau pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala nasihat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biar Engkau kembalikan kami, untuk kami mau menjadi satu dengan rekan-rekan kami, menjadi satu dengan pelayan-pelayan di tempat ini, menjadi satu dengan setiap jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan siap perkataan firman-Mu. Tuhan terus perlengkapi, tambahkan hikmat pewahyuan yang akan dari Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu terus menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap tanggung jawab pelayanannya Tuhan, dalam setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk setiap kami, Engkau yang terus memberikan kami pengertian, memberikan kami pewahyuan untuk memahami setiap rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, bahkan kami boleh Tuhan bersama-sama mendengar akan suara perkataan firman-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar saja, namun Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami juga berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh ataupun dalam pergumulan masalah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan mereka penghiburan. Sehingga iman mereka hanya kepada Tuhan, pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan sumber pengharapan kami ya Bapa. Bahkan terlebih khusus kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Gembala yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan terus memberikan pengurapan, bahkan Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam setiap kelemahan yang dialami, Tuhan sumber kekuatan, sumber mujizat yang nyata, bahkan Tuhan sumber kesembuhan. Memberkati untuk tubuh, jiwa dan roh akan Bapak Gembala ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kembali
kesehatan dalam tubuhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati untuk rekan-rekan yang lainnya yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk gereja di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu terus mengalir. Bahkan Tuhan terus akan memimpin untuk keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Apapun yang Tuhan gereja tempat ini boleh butuhkan, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan penuhkan, bahkan Tuhan yang akan kirimkan donatur-donatur untuk menopang gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terus memberkati untuk setiap kami yang boleh hadir saat malam hari ini. Kalau juga sebentar kami akan berpisah ya Bapa, biarlah Tuhan hantar setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Tuhan memberikan jam istirahat yang terbaik untuk kami boleh menikmati segala berkat-Mu Tuhan, menikmati segala anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga berdoa menyerahkan untuk berkat jasmani yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan memberkati untuk tangan-tangan yang sudah menyediakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk kami menerima anugerah dari Engkau ya Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.